Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di London, Inggris, Rabu waktu setempat. Pertemuan tersebut berfokus pada kerjasama di bidang lingkungan dan konservasi alam. Dalam rangka kunjungan kerja ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di Lancaster House, London, Inggris pada Rabu pagi waktu setempat. Keduanya bertemu dalam acara pertemuan dengan filantropi lingkungan Indonesia Inggris yang menjadi salah satu agenda lawatan Presiden Prabowo di Inggris. Selanjutnya, Prabowo dan Raja Charles menggelar pertemuan tertutup di Istana St. James, tak jauh dari Lancaster House. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Charles III membahas sejumlah isu lingkungan, termasuk yang berkaitan dengan konservasi gajah. Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dalam membantu memperbaiki ekosistem dan pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Selepas dari Istana St. James, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke bandara untuk terbang menuju Davos, Swiss. Presiden dijadwalkan untuk memberikan pidato khusus dalam World Economic Forum di Davos. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya di Inggris dengan membawa sejumlah capaian konkret yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional. Ya, hasil kunjungan tersebut mencakup komitmen investasi bernilai miliaran pound sterling dan penguatan kerjasama sektor maritim, serta kolaborasi strategis di bidang pendidikan tinggi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan adanya komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 90 triliun dari Inggris. Ini merupakan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Teddy menjelaskan rangkaian agenda Presiden telah rampung pada 21 Januari 2026 dengan membuahkan hasil kerjasama yang konkret. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling, itu sekitar 90 triliun. Okay? Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Nah, yang menariknya begini, jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Oke? Jadi 30.000 sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400.000 untuk yang memproduksinya. Oke? Kemudian nanti ada 170.000 itu multiplier efeknya di luar dari yang berkaitan langsung, ya. Teddy menambahkan RI dan Inggris juga akan kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Seperti diketahui dalam rangkaian kunjungan kerjasama ke Inggris, Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, termasuk Oxford University, King's College London, Imperial College London, dan University of Edinburgh. Pemerintah menargetkan pembangunan 10 kampus baru di dalam negeri dengan fokus utama pada bidang kedokteran dan STEM. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional Zurich, Swiss pada Rabu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menghadiri dan menyampaikan keynote speech dalam Forum Ekonomi Global bergengsi World Economic Forum 2026 yang digelar di Davos, Swiss. Dalam forum bergengsi ini, selain menyampaikan pidato, Presiden juga akan melakukan serangkaian pertemuan penting. Presiden diagendakan menggelar pertemuan bilateral dengan kepala negara sahabat serta berdialog langsung dengan pimpinan perusahaan teknologi dan investor global. Upaya menarik minat investor juga diperkuat dengan kehadiran Indonesia Pavilion. Fasilitas ini menjadi etalase utama untuk memamerkan potensi ekonomi dan komoditas unggulan tanah air. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kejutan di ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Trump membawa pesan kuat mengenai dominasi ekonomi AS di panggung dunia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Davos, Swiss menggunakan helikopter kepresidenan. Kehadirannya menandai kembalinya pengaruh besar Amerika Serikat dalam forum ekonomi paling bergengsi. Dalam pidatonya, Trump memamerkan lonjakan kemakmuran Amerika Serikat yang ia sebut sebagai mesin penggerak ekonomi global. I've come to this year's World Economic Forum with truly phenomenal news from America. Yesterday marked the one-year anniversary of my inauguration, and today, after 12 months back in the White House, our economy is booming, growth is exploding, productivity is surging, investment is soaring, incomes are rising. Inflation has been defeated. Our previously open and dangerous border is closed and virtually impenetrable. And the United States is in the midst of the fastest and most dramatic economic turnaround in our country's history. Under the Biden administration, America was plagued by the nightmare of stagflation, meaning low growth, and high inflation, a recipe for misery, failure, and decline. But now, after just 1 year of my policies, we are witnessing the exact opposite. Virtually no inflation and extraordinarily high economic growth. Kini dunia menanti, apakah narasi kemajuan Amerika Serikat ini benar-benar akan berdampak positif bagi stabilitas ekonomi global atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pemirsa, Amerika Serikat dan NATO mencapai kesepakatan terkait dengan kerangka kerjasama Greenland dan juga wilayah Arktik di masa depan. Ya, sebagai gantinya Amerika Serikat membatalkan sanksi kenaikan tarif untuk Eropa. Dalam pertemuan yang dimediasi Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Trump siap membatalkan pengenaan sanksi tarif untuk Eropa. Bahkan Trump berjanji tidak akan mengerahkan militer untuk memuluskan niatnya menguasai Greenland. Hal ini diungkapkan Trump usai mencapai kesepakatan bersama dengan NATO soal kerangka kerjasama di Greenland dan wilayah Arktik. Kesepakatan dinilai Trump ini dan juga Rutte akan menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan kesepakatan ini dicapai di tengah penolakan Denmark untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan Greenland. Put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get. Will the U.S. still get Greenland? Will the U.S. still get Greenland, sir? Say that convinced you. Say it? What did Mark Rutte said? Well, he's a great leader. I think he's fantastic. The Secretary General was representing the other side, which is really us too, because, you know, we're a very important member of NATO. I've done a lot for NATO. And it's really nice. I mean, it's a deal that everybody's very happy with.